hutang ke rentenir, hutang ke orang-orang, ke temen juga, yang ngebuat aku semakin terpuruk karena aku jelek di mata mereka gitu teman-teman. Saat itu teman-teman, aku tahu kalau hutang itu benar-benar menghinakan. Hutang itu boleh, tapi untuk tolong menolong, dan itu wajib dibayar, segera dibayar. Tapi aku masih takut. Ketakutanku adalah kalau dataku disebar, kalau menghubungi kontak-kontak keluargaku dan ngebuat aku semakin jelek di mata mereka gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Minasan konnichiwa. Kono video kuriku shite kurete arigatou gozaimasu. Halo teman-teman, selamat datang kembali, selamat berjumpa kembali di channel ini, channel yang membahas tentang hutang piutang dan spesialnya adalah hutang riba. Bersamaku, salam kenal, namaku Aja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita bisa berjumpa lagi. Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat dimanapun teman-teman berada, dan yang sekarang punya tanggungan, punya hutang, semoga segera lunas hutangnya, semoga segera ditolong oleh Allah, dan teman-teman bisa kembali hidup dalam ketenangan. Karena hutang itu membuat kita makan gak enak, tidur gak nyenyak, terus kemudian berkehidupan juga penuh dengan beban, dan kita itu hina di mata masyarakat, ya, hina di mata semua orang. Itu memang fakta teman-teman. Orang yang punya hutang itu pasti dicap jelek, pasti dianggap sebelah mata gitu. Orang itu banyak hutangnya, orang itu tanggungannya banyak. Bahkan ada orang yang gagal nikah gara-gara calonnya itu banyak hutang, ya kan. Jadi hutang itu nyusahin teman-teman. Aku pengen cerita bagaimana caranya bisa lepas dari pinjol, ya. Dulu aku itu pernah minjol ya teman-teman ya, di banyak aplikasi. Tapi aplikasi yang aku download ini, pinjol yang aku pakai ini adalah pinjol legal teman-teman. Jadi aku belum pernah yang namanya pinjam di pinjol yang ilegal gitu, yang sebar data, bisa mengakses kontak dan foto kita gitu, aku belum pernah. Tapi meskipun pinjol yang aku pinjam itu di bawah naungan OJK gitu ya, legal gitu, tetap aja penagihannya tuh kejam, keras gitu kan ya, penuh dengan pengancaman, dan itu ngebuat hidupku nggak tenang gitu ya teman-teman ya. Nah, aku pernah beberapa kali pinjol A aku lunasin dengan pinjol B aku lunasin dengan pinjol C, begitu terus. Aku download lagi aplikasi, aku berhutang lagi gitu kan. Dan ketika semuanya sudah aku download dan kayak nggak bisa lagi aku pakai gitu, karena karena tercatat kan ya hutangku banyak di sana, di di OJK itu ya kan ya, di pinjol-pinjol ini gitu kan. Karena udah nggak bisa lagi dipakai gitu teman-teman, aku tuh mulai kebingungan gitu. Aku mulai jualan baju bekas gitu, tapi nggak laku juga, dan itu nggak cukup gitu untuk ngebayarin pinjol aku. Nah, dari situ teman-teman, kalau teman-teman misalkan mau galbay atau gagal bayar, aku sebelumnya memang takut banget teman-teman buat galbay gitu. Aku sering lihat di YouTube gimana caranya galbay, atau sudah galbayin aja, sudah terlalu jatuh aja sekalian kayak gitu. Macam-macam aku tonton teman-teman. Tapi aku masih takut. Ketakutanku adalah kalau dataku disebar, kalau menghubungi kontak-kontak keluargaku dan ngebuat aku semakin jelek di mata mereka gitu. Itu aku takut banget. Makanya aku selalu berusaha gimana caranya biar aku bisa ngebayar pinjol ini gitu kan, dengan berbagai cara. Malah lebih membuat aku ruwet lagi ternyata. Aku mulai hutang rentenir, aku hutang keluarga, bahkan mertuanya kakakku itu aku juga hutangin gitu buat bayar pinjol doang teman-teman. Bahkan motor yang aku punya satu-satunya aku gadaikan, ya nggak seberapa itu, dan gadai itu juga ada ribanya. Riba aku pakai buat bayar riba lagi. Pokoknya hidupku berantakan banget, kelimpangan banget teman-teman. Saat itu aku bener-bener udah nggak punya uang lagi gitu kan, nangis. Aku tuh tetap pengen bayar, tetap nggak pengen yang namanya kelewat tempo tuh, nggak pengen. Tapi aku nggak punya uangnya gitu teman-teman. Nah, ternyata dengan kita semakin pinjam uang sana sini untuk ngebayarin pinjol itu, semakin membuat kita itu jatuh ke jurang yang lebih dalam gitu, jatuh ke tempat yang dimana kita kalau jatuh ke jurang paling dalam itu kan kita susah buat naik lagi kan gitu ya. Nah teman-teman, kalau sekarang memang tidak punya uang lagi untuk ngebayar pinjol, sudah jangan pernah berhutang lagi hanya untuk ngelunasin pinjol itu.
Teman-teman sekarang yang teman-teman lakukan, galbain aja, nggak apa-apa. Gagal bayarin aja nggak apa-apa. Mau jatuh tempo, mau ditagih atau mau datanya disebar, udah nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan saat-saat itu udah terlewati ya, masa-masa itu udah terlewati, lega teman-teman. Akuin aja, iya aku penghutang, iya aku pakai pinjol, iya aku nggak punya uang, iya aku nggak mampu bayar, sampai akhirnya aku menanggung malu. Kayak gitu udah akuin aja. Teman-teman bilang sama Allah, ya Allah aku bertaubat, ya Allah aku tidak mau mengulangi lagi. Dan teman-teman harus yakin, doa kalian, doa teman-teman itu pasti terkabul, pasti ditolong Allah gitu. Jangan sampai sudah tahajud, sudah sholat, sudah baca sholawat, nggak datang juga tuh pertolongan, mana kayak gitu. Itu namanya nggak yakin teman-teman, nggak yakin. Kita tuh banyak dosa ya, riba tuh dosa besar ya teman-teman ya. Riba itu dosa paling jelek, maka kita harus minta ampun dulu gitu loh. Banyakin istighfar dulu, tingkatin ketakwaan kita dulu, agar supaya apa, Allah tuh mengampuni dosa riba kita, dan Allah bisa menurunkan pertolongan itu ke kita gitu. Jadi nggak mental karena dosa-dosa kita. Jadi gimana Allah mau menolong kita kalau kita tuh masih banyak dosa, nggak minta ampun, tahu-tahu kayak datang minta gitu. Minta ampun dulu, minta maaf dulu sama Allah. Ya Allah aku banyak hutang, ya Allah pinjol ini harus dibayar, ya Allah aku tidak mau hidup kayak gini lagi, ya Allah aku takut ketahuan orang tua, takut ketahuan keluarga. Bilang sama Allah, minta sama Allah buat dilunasin. Dan yang pertama ya, jangan pernah hutang lagi ya, jangan pernah hutang lagi untuk ngelunasin pinjol. Karena pernah dengar nggak teman-teman, berapapun uang yang kita punya atau kita mau jual apapun, pinjol itu nggak akan lunas kayak gitu. Karena apa? Karena nagih gitu ya. Karena pasti akan ada hal yang lain lagi yang memaksa kita untuk minjol lagi gitu. Nah, selanjutnya teman-teman taubat gitu ya. Taubat, minta sama Allah, akui sama Allah kalau teman-teman udah berbuat salah, udah berbuat riba, dan gak mau minjol lagi gitu. Bilang sama Allah kayak gitu. Terus minta pertolongan, ya Allah tolong aku sudah mau taubat, ya Allah aku gak mau lagi hidup kayak gini gitu. Minta sama Allah ya. Terus kemudian teman-teman tahu nggak, kalau para peminjol itu biasanya tuh mereka tuh bingung, aku pakai buat apa ya uangnya ya gitu. Kayak bingung sendiri gitu, kayaknya nggak jelas banget. Kalau ditanya, emangnya kamu buat apa sih uang sebanyak itu minjol tuh gitu kan, buat apa gitu loh. Ketika ditanya kayak gitu, pasti jawabnya, hah, buat apa ya, nggak tahu, nggak inget gitu. Pasti nggak jelas gitu. Karena apa? Karena ya kita udah terlalu jatuh dalam riba itu ya, yang ngebuat kita tuh nggak inget apa-apa gitu. Bahkan yang kita lakukan pun sia-sia gitu. Kita minjal, uangnya pun buat apa tuh kita malah nggak tahu, nggak paham gitu, nggak inget gitu. Aku juga kayak gitu teman-teman. Bahkan aku tuh dulu punya lebih dari 10 aplikasi ya, dan itu semuanya aku pakai, aku nggak inget buat apa gitu. Aku tuh nggak inget gitu, sampai akhirnya aku hutang ke rentenir, hutang ke orang-orang, ke temen juga, yang ngebuat aku semakin terpuruk karena aku jelek di mata mereka gitu teman-teman. Saat itu teman-teman aku tahu kalau hutang itu benar-benar menghinakan. Hutang itu boleh tapi untuk tolong menolong, dan itu wajib dibayar, segera dibayar bahkan ya. Kalau ada riba, uang ketemu uang melahirkan uang, itu biasanya terjadi dalam hutang kan ya. Itu namanya riba, dan itu ngebuat hidup kita terpuruk teman-teman. Hidup kita semakin gak jelas arahnya, hidup kita semakin hancur, hidup kita semakin gelisah. Teman-teman yang sedang ngalamin itu, gak sedikit orang yang menyerah, menghilangkan diri dari dunia ini gara-gara hutang ya. Memang tekanannya luar biasa banget, mengganggu mental kita banget teman-teman kalau kita ditagih, apalagi penagihannya kejam gitu kan. Sudahnya kita nggak punya uang, ditagih dengan kejam, belum lagi takut ketahuan orang tua, takut ketahuan orang sekitar gitu kan ya. Jadi luar biasa banget tekanan yang kita terima dari kita berhutang itu ya. Itu riba, apalagi pinjol gitu loh, yang kalau nagih itu kejam banget. Kebanyakan orang-orang yang berkecimpung dengan dunia riba itu orang-orangnya tuh hatinya gelap teman-teman. Coba lihat penagih pinjol, coba lihat rentenir ya kan, coba lihat pegawai koperasi yang ngutangin hutang riba keliling-keliling itu ya kan. Itu mereka pasti jauh dari Allah, pasti mereka tidak melaksanakan sholat. Kalaupun mereka melaksanakan sholat, mereka nggak beneran ngelaksanain sholat itu, karena nggak mungkin orang yang sholat melaksanakan kegiatan riba ya kan. Teman-teman yang punya hutang koperasi pun itu riba teman-teman. Hutang 1 juta ngebayar 1.250.000.
hutang 5 juta ngebayarnya 6.500.000, itu benar-benar ngerugiin kita teman-teman, menyiksa kita. Tahu nggak kata Rasulullah? Rasulullah itu ketemu sama orang-orang yang berenang di sungai darah, dilempari batu, dikasih makan batu, terus berenang lagi, terus kelaparan lagi, dikasih makan batu lagi. Terus ketika Rasulullah tahu bahwa mereka itu adalah pelaku riba, ya teman-teman coba bayangin kalau teman-teman itu memang ada di saat itu gitu, ada di kondisi dimana yang Rasulullah lihat itu gitu. Kita itu kecapean buat ngebayarin hutang kita, terus kita ngeriba lagi. Itu ibaratnya kita kecapean, kita ngehutang rentenir buat ngelunasin hutang yang lain lagi, misalkan buat bayar angsuran motor, atau buat bayar angsuran koperasi, atau buat bayar pinjol kita gitu kan. Kita kelaparan, kita minta pertolongan sama si rentenir itu buat ngelunasin hutang kita. Setelah itu kita berenang lagi, ya kan? Setelah itu kita berenang lagi, kita kelaparan lagi, kita cari hutang lagi. Terus batu semakin kita makan itu kan semakin membuat diri kita sakit loh teman-teman. Di perut ini kan tidak bisa mencerna batu kan ya. Maka dari itu digambarkan orang-orang pelaku riba itu seperti orang gila, ya kan? Di dunia aja kita sudah berperilaku sebagai orang gila teman-teman, dan itu fakta banget, nyata banget gitu loh. Apa yang dikatakan Rasulullah itu ya, itu fakta banget dirasakan oleh orang-orang yang sedang menanggung hutang riba gitu kan ya. Jadi teman-teman mau kapok nggak riba itu? Mau kapok nggak sih lepas dari hutang riba ini gitu kan? Jadi teman-teman udah tahu kan sebegitu ngerinya riba itu ya kan? Mau kapok nggak kita? Mau berhenti nggak kita? Mau tersiksa kayak gitu terus hidupnya? Lihat teman-teman, orang-orang yang punya hutang itu hidupnya susah, hidupnya banyak beban, hidupnya tertekan ya kan? Dia selalu ngeluh nggak punya uang. Karena apa? Karena dia dijerat teman-teman. Dia itu sedang berenang di sungai darah gitu loh. Ya kan, teman-teman coba kita untuk berhenti memaklumi hutang riba itu adalah sesuatu yang wajar. Tidak teman-teman, ayo kita mulai kenal lagi tentang riba, mulai tahu lagi tentang bahaya riba, ya kan? Karena riba itu menyusahkan kita di dunia dan di akhirat teman-teman. Kalau teman-teman sekarang punya hutang ya, semoga bisa segera terlunasi, semoga segera terbebas dari lilitan hutang ini gitu kan. Caranya gimana sih biar keluar itu teman-teman ya kan, keluar dari lilitan hutang riba ini, dari segala kegilaan ini yang ngebuat kita tuh depresi, kena mental segala macam. Caranya satu-satunya adalah bertaubat kepada Allah teman-teman, karena yang kita lakukan itu adalah dosa yang efeknya tuh langsung diberikan Allah ke dunia gitu. Orang riba itu ibarat menantang perang Allah Subhanahu wa taala. Gimana kita bisa menang teman-teman? Kita tuh hamba yang benar-benar gak kuasa banget, betapa gak kuasanya kita menantang Tuhan semesta alam ini. Kita udah pasti kalah teman-teman, kita pasti gila sendiri di dunia ini gitu kan. Maaf ya, kita pasti gila sendiri di dunia ini gitu kan. Makanya kita harus taubat teman-teman. Kita minta sama Allah, ya Allah aku taubat, aku gak akan berbuat riba lagi, aku stop hutang ya Allah, aku akan stop hutang setelah hutang ini lunas. Teman-teman yang punya angsuran motor jangan main-main sama riba itu juga ya. Yang punya hutang koperasi, yang punya hutang di bank, teman-teman sadari itu riba teman-teman, itu riba. Teman-teman suatu hari akan dibuat oleh Allah untuk susah ngebayar angsuran, untuk susah makan, untuk rusak segala pertemanan, segala hubungan kita sama keluarga. Itu efeknya, itu memang yang akan kita terima di dunia. Jangan pernah menyangkali itu gitu kan. Jangan pernah bilang kalau aku riba angsuranku lancar sampai lunas. Gak ada teman-teman, gak ada. Pasti akan ada satu masa di mana teman-teman kesulitan buat ngebayar angsuran itu. Teman-teman, kalau kita belum bisa beli barang itu cash, artinya kita belum mampu teman-teman. Udah gitu aja. Jangan pernah buat kredit, jangan pernah buat ngambil yang ada jatuh temponya gitu. Kayak misalkan 2 minggu harus lunas, 1 bulan harus lunas. Jangan pernah ambil kayak gitu, karena itu hanya akan menyusahkan kita teman-teman. Dan ingat kita itu kalau punya hutang di mata orang-orang itu pasti jelek teman-teman. Aku doakan semoga teman-teman yang sekarang punya hutang, teman-teman bisa terketuk hatinya untuk berhenti dengan riba, untuk berhenti nafsu untuk berhutang lagi itu. Dan semoga teman-teman yang sekarang punya hutang segera dilunasi oleh Allah, segera datang ke Allah agar supaya kita tuh ditolong oleh Allah ya. Jangan pernah takut, jangan pernah untuk menyerah untuk meminta tolong kepada Allah, karena hanya Allah yang bisa menolong kita teman-teman. Aku akhiri video ini, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.